sebentar. Silakan masuk. Dua, mulai. Selamat pagi Kak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana tadi perjalanannya ke sini lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Tadi ke sininya sendiri atau ada yang antar? Sendiri. Sendiri. Oke. Sebelumnya saya mau tanya nih, Kakak tahu ada layanan konseling ini dari mana? Dari media sosial. Dari media sosial. Dari media sosial. Kalau boleh tahu dari mana? Dari Facebook atau dari Instagram gitu? Dari Instagram. Dari Instagram. Oke. Oke. Jadi sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya Kak. Sebelum kita lanjut. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, Kakak sebelumnya udah pernah ikuti layanan konseling atau ini pertama kalinya Kakak ikut? Sebenarnya pertama kali. Pertama kali. Jadi ini pengalaman pertama ya Kak? Ya, saya bisa ikut. Oke. Kalau gitu izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu Kak. Nama saya Jessica Citra Rahayu. Saya di sini sebagai konselor. Jadi konselor itu adalah orang yang akan membantu Kakak untuk mencari jalan dari persoalan-persoalan yang nanti yang akan Kakak ceritakan dari sesi konseling ini. Jadi karena Kakak belum tahu nih, belum mengerti kan apa itu konseling. Baik Kak, di sini saya izin menjelaskan sedikit tentang konseling itu apa ya. Karena kan Kakak tadi bilang belum tahu nih apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang akan dilakukan oleh konselor. Jadi di sini saya sebagai konselornya yang akan membantu Kakak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang nanti akan Kakak ceritakan nih. Jadi Kakak nggak perlu khawatir akan kerahasiaannya. Di sini kami akan menjaga dengan sebaik-baiknya rahasia yang akan Kakak ceritakan atau persoalan yang akan Kakak sampaikan nanti akan kami jaga gitu Kak. Kemudian juga Kakak harus rela nih dalam cerita, nggak boleh ada paksaan, nggak boleh ada tekanan dari manapun. Jadi di sini Kakak emang kemauan Kakak sendiri dalam bercerita tentang persoalan yang nanti akan Kakak sampaikan. Kemudian juga Kakak harus terbuka nih dengan persoalannya. Jadi Kakak nggak perlu nutupin apapun, harus ceritakan semuanya yang Kakak ingin sampaikan ya, supaya kami juga dapat memahami persoalan apa nih yang akan kita selesaikan gitu Kak. Apakah Kakak paham dengan penjelasan yang saya sampaikan? Paham. Kalau gitu ya, izin jelaskan sedikit lagi ya Kak. Jadi konseling ini juga mempunyai tujuan Kak. Tujuannya itu kita untuk mencari solusi dari persoalan yang nantinya akan Kakak sampaikan. Jadi di sini yang akan menentukan solusinya itu bukan saya, tapi Kakaknya sendiri. Jadi di sini saya cuma sebagai pendamping gitu Kak. Jadi yang akan menentukan persoalannya nanti itu Kakak yang akan cari jalan keluarnya sendiri. Apakah Kakak paham dengan penjelasan saya? Oke, kalau begitu kita lanjut aja ya Kak ke sesi berikutnya. Apakah Kak sudah siap? Siap. Baik Kak, kita mulai aja ke sesi selanjutnya ya. Apa nih yang membuat Kakak datang kemari? Apakah ada hal yang ingin Kakak sampaikan? Sebenarnya saya itu ada kendala di interaksi saya dengan orang-orang. Jadi banyak orang yang, bahkan teman-teman saya juga bilang kalau saya ini kalau sosialisasi dengan orang luar itu tuh sangat buruk, apalagi cara pandang saya gitu kepada orang lain, kayak nggak suka gitu. Padahal menurut saya itu tuh udah pandangan biasa saya, bukan maksud untuk tidak suka kepada orang itu. Terus juga untuk masalah kayak sosialisasi itu
saya orangnya agak pemalu, jadi saya rasa mungkin itu harus dirubah ya, cuma saya nggak tahu gimana. Baik, jadi kakaknya di sini ngerasa bahwa dalam sosialisasi kakaknya kurang ya, kurang berbaur atau kurang dalam menjalin hubungan dengan teman-teman di lingkungan kakak ya. Iya, dengan orang-orang. Kalau boleh tahu kakaknya ini sekarang lagi kuliah atau lagi kerja? Kuliah. Di kuliah, jadi kakak kesulitan dalam berbaur dengan lingkungan pertemanan di kuliah atau gimana di perkuliahan? Di perkuliahan ya, cuman kayak misalnya dengan teman-teman sekelas juga, jika orangnya kayak gak terlalu sering ngobrol sama saya tuh, mereka kadang suka kayak sih, saya ini sombong gitu, kayak gitu, jutek gitu. Jadi kakak melihat atau kakak merasa bahwa banyak orang yang menilai kakak bahwasanya kakak tuh judes atau sombong ya gitu, karena jarang berinteraksi dengan teman-teman kakak yang ada di kampus. Kalau boleh tahu kakaknya ini kuliah jurusan apa? Jurusan ekonomi. Jurusan ekonomi di Bina Negeri. Ya. Oke. Kalau gitu kalau boleh tahu di lingkungan pertemanan kakak nih, kakak ada nggak teman dekat atau kakak nggak punya teman atau gimana? Dalam berteman tuh kakak yang tipe orang yang teman yang banyak atau? Saya kalau untuk e-commerce tidak ada teman, paling ya cuma say hello. Oke, jadi kakaknya bilang kalau misalkan kakak nggak ada temen nih satupun ya di kampus. Jadi kakak kalau boleh tahu kegiatan kakak di kampus tuh berarti kuliah, habis itu nggak ada ngomong dengan teman-teman gitu, interaksi kayak nanya tugas atau gimana tuh Saya nggak? nggak, kecuali memang ada tugas praktek atau apa gitu, baru saya ngobrol. Kalau boleh tahu nih, kenapa kakak nggak mau ngobrol dengan mereka atau mereka yang menghindar atau bagaimana? Saya bukan nggak mau ngobrol, cuma saya itu orangnya pemalu, kayak mau cerita apa atau bicara apa saya juga nggak tahu mau gimana gitu, kayak harus mereka dulu yang cerita, Nyari pembicaraan topik. mulai pembicaraan baru saya mau jawab. Oh, jadi kakaknya ini ya malu, introvert lah kita bilang ya. Iya. Jadi kakak tuh kalau misalkan orangnya nggak nyapa duluan, kakak nggak ngomong, nggak bicara dengan mereka gitu. Oke, kalau boleh tahu juga kakak kuliah tuh intens nggak, misalnya dalam satu minggu berapa hari nih kuliahnya? Kalau untuk kuliah itu selama seminggu saya ada 6. 6 kali, 6 kali kuliah. Berarti kakak liburnya setiap hari minggu aja. Ya. Oke. Kalau boleh tahu juga kakak selama di perkuliahan tuh yang orangnya aktif bertanya atau tidak? Tidak. Yang biasa-biasa aja nih. Kalau boleh tahu nih, kakak kan tadi bilang kakak tuh pemalu nih. Kalau boleh tahu ada nggak pengalaman yang dulu gitu mungkin yang membuat kakak ini nggak berani untuk ngomong lagi, atau emang kakak dari lahir tuh emang kayak gini gitu, kepribadiannya emang introvert? Saya kalau dari kecil itu terbiasa ikut dengan orang tua. Maksudnya orang tua juga sering pindah-pindah kerja keluar kota gitu kan. Jadi kalau untuk pertemanan gitu itu kurang. Tambah lagi juga dari SD sampai SMA itu saya memang full pagi sampai malam itu belajar terus. Jadi kayak waktu untuk main gitu, terus sosialisasi dengan orang-orang itu kurang. Jadi karena dulu masih kecil kakak tuh orang tuanya sering pindah-pindah nih kerjanya, jadi sehingga kakak tuh kayak kurang aja dalam berbaur dengan lingkungan ya. Karena tadi pindah-pindah, jadi ketemu orang baru mungkin sulit juga membangun hubungan. Kalau boleh tahu dulu waktu kakak kecil orang tua kakak tuh sebenarnya mengizinkan kakak untuk bersosialisasi atau keluar, atau tipe orang tua yang mengekang atau tidak boleh main-main kayak gitu anaknya? Orang tua saya karena sering kerja ya, karyawan pulau, jadi saya sering dititipkan dengan nenek dan
karena ada kekangan dari nenek tadi ya di masa lalu, sehingga kakak tuh kayak kurang aja berbaur. Kalau boleh tahu orang tua kakak tuh tahu nggak nenek kakak tuh kayak ngelarang kakak untuk keluar, atau kakak ada cerita dengan orang tua kakak? Sebenarnya bukan melarang, kayak cuma membatasi saya untuk tidak berlebihan keluar, karena juga beliau sendiri di rumah gitu. Saya rasa dulu kayak ya udah gitu aja. Oh iya, kalau boleh tahu kakaknya ini anak pertama ya, atau ada adiknya lagi? Saya anak kedua. Wah, Saya ada abang, cuman kami beda 2 tahun, jadi umurnya cukup dekat. berarti waktu kecil tuh cuman kakak sama nenek kakak berdua aja di rumah, gak ada abang? Ada abang. Abang tuh berarti memang bertiga ya, sama abang sama kakaknya dia. Jadi abangnya juga sama-sama mendapatkan apa ya, pembatasan dalam bermain ya. Kalau abang saya mungkin dia cukup dibebaskan ya, karena dia kan juga laki-laki, saya perempuan, jadi kayak untuk eksplor ke sana kemari itu mungkin nggak keberatan dengan saya. Oke, pada saat misalkan dilarang nih atau dibatasi dalam bersosialisasi, misalkan kakak ini dulu pengen nih bermain cuman nggak dikasih kan, karena mungkin alasannya takut jadi kenapa-napa, apa yang kakak rasakan pada saat itu? Kesal kah atau marah kah? Awalnya kesal, cuman karena mungkin ada pendukung ya, kayak mainan-mainan yang juga dari orang tua, jadi saya pikir kok kayak ya udahlah main aja di rumah gitu sama nenek. Tapi lama kelamaan ada nggak perasaan yang dimana kakak tuh pingin banget keluar gitu? Kalau untuk pergi keluar gitu sebenarnya ada, dan saya juga sering minta ke orang tua buat jalan-jalan gitu, pasti memang selalu dituruti, cuman karena memang udah terbiasa sendiri apa-apa di rumah, jadi untuk keluar rumah itu agak kayak Takut. nggak, bukan takut, kayak ya udahlah nanti aja gitu. Lebih ke Gitu, ada orang yang mager kayak udahlah. Oke, kalau boleh tahu pas kejadian di mana kakak masih tinggal sama nenek kakak itu usia berapa kira-kira? Masih SD ya? Atau Ya masih SD. jadi waktu SD itu kebanyakan tinggal sama nenek dan dilarang, harus kita bilang bukan dilarang juga sih, kayak dibatasin lah keluarnya, nggak yang sebebas anak-anak yang lain. Jadi kalau misalkan nih misalkan sih setelah itu nih, setelah tamat SD kan ke SMP itu gimana pengalaman kakak? Sama kah, masih dikekang, atau udah mulai ada kebebasan nih yang diberikan oleh orang tua? Kalau masuk SMP itu kayak saya bilang tadi, saya dari pagi sampai menjelang malam itu lebih banyak ke belajar. Jadi nanti setiap selesai sekolah saya dileskan sama orang tua saya. Jadi kalau untuk interaksi bermain itu kurang sih. Jadi karena sibuk belajar dari kecil ya, jadi sosialisasinya juga kurang. Oke, kalau misalkan kita kembali ke masa sekarang nih, kakak dikasih kesempatan untuk berinteraksi, kakaknya gimana? Apa yang mau kakak sampaikan ke teman-teman kakak, atau apa yang mau kakak lakukan nih? Terus sekarang ya saya mau kayak ayo main-main gitu kemana, satu kelas gitu, liburan pergi ke sungai atau ke laut gitu sama-sama. Dan misalkan nih kakak ada di banyak orang nih, di suatu kelompok atau di suatu tempat yang dimana banyak orang, dan kakak di sana harus melakukan interaksi atau berkomunikasi dengan mereka. Bagaimana perasaan kakak pada saat itu? Apakah kakak sangat senang atau kakak malah merasa takut? Karena dari kecil kan tadi dibatasi. Apa yang kakak rasakan?
lebih ke nggak tahu mau ngapain sih, Bingung ya? bingung. Kalau takut sebenarnya bingung mau aduh mau cakap apa ya, mau bicara apa gitu, mau ngelakuin apa ya. Tapi sebenarnya ada nggak emang pikiran ataupun kata-kata yang emang kakak ingin ucapkan gitu? Soalnya kalau ketemu sama orang banyak, sebenarnya kita bingung, ada perasaan bingung, tapi ada perasaan yang dimana kita juga pengen ngomong gitu. Ada nggak kira-kira? Nggak. Keadaannya gitu. Kalau ada. Kira-kira apa tuh kak? Kayak aduh ayo kita main ini yuk gitu, naik kayak misalnya di pantai gitu, ayo kita naik banana boat yuk, kayaknya enak seru gitu. Habis itu kita pulangnya agak malam, bakal makan ikan gitu ya, sunset. Cuman ya takut aja ngomong bingung. Kalau misalkan ditanya nih hal yang kakak ingin lakukan dengan teman-teman kakak, kan tadi kakak ingin keluar jalan-jalan gitu Kak. Kalau misalkan hal itu terjadi atau bisa sampai kakak lakukan tuh, gimana perasaan kakak? Senang kah atau malah kakak ngerasa ini terlalu bebas sih untuk saya atau gimana? Senang, cuman ujungnya ya pesimis juga, bingung sampai sana tuh mau gimana gitu. Oke, saya ingin bertanya lagi, menurut kakak ini pertemanan yang sehat atau pertemanan yang baik itu gimana? Pertemanan yang sering jumpa, sering ngobrol, atau ya udah sekedar kita kenal kemudian tahu sama tahu aja kayak gitu? Menurut saya ya sering jumpa, cuman untuk komunikasi itu tetap baik, saling menjaga perasaan teman aja sih. Kita bisa dekat, cuman ya ada beberapa batasan ya, nggak yang dimana kita dekat sehingga nggak ada lagi komunikasi dan oke. Kalau boleh tahu nih, kan kakak bilang kemarin keluarga kakak ini pindah-pindah nih, ayahnya kerja kan. Kalau boleh tahu berapa kali nih atau sering itukah untuk berpindah-pindah kerja? Kalau ayah saya, orang tua saya pindah itu paling 3 atau 2 tahun sekali sih. Cuman ada waktu saya SMP, saya itu orang tua saya tuh pindah dinas itu sampai setahun itu ada sampai 3 kali. Dan kakak memang ikut ayah, misalkan ayah pergi ke sini, kalian semua satu keluarga juga ikut pindah. Oke. Kalau misalkan pas kakak pindah nih, otomatis kakak pindah sekolah juga kan? Iya kan. Itu bagaimana perasaan kakak pada saat itu? Kakak canggung kah atau kakak malah senang dapat teman baru pada saat itu? Saya canggung terus malu. Untuk memperkenalkan diri. Iya. Jadi kan tadi kakaknya ada bilang bahwasannya kakak kuliah nih di prodi ekonomi ya. Kakaknya sekarang semester berapa kalau boleh tahu? Saya masih semester awal. Ya, masih semester 2. Oke, kalau gitu berarti memang masih apa ya, masih masa-masanya kita mencari teman nih, teman yang cocok buat kita gimana. Jadi pas kakak jadi maba nih, perasaan kakak tuh gimana ketemu dengan orang banyak gitu? Pas awal, apalagi lingkungan kampus kita lihat kan ramai kayak gitu kan, banyak dari berbagai suku, dari daerah-daerah yang mungkin kita gak pernah datang, misalkan dari Padang kah, dari Medan gitu. Kalau untuk masalah culture di masyarakatnya ini, sebenarnya nggak heran sih, karena kan juga udah terlatih dari kecil ikut orang tua pindah-pindah ke daerah lain kan. Cuman untuk bersosialisasinya itu agak sulit, apalagi kan dunia sekolah dengan dunia perkuliahan itu beda jauh. Jadi saya rasa ya perbedaan
perbedaan itu mungkin yang buat saya mungkin makin takut buat bersosialisasi, walaupun di masa kuliah ini saya rasa kuliah itu penting sekali sosialisasi. Kalau boleh tahu pengalaman selain pengalaman yang pindah-pindah terus kakak dibatasi bermain tuh, ada nggak pengalaman yang emang membuat kakak tuh sampai takut dalam bersosialisasi selain yang kakak ceritakan tadi? Ada yang kira-kira kita akan sampaikan? Mungkin yang membuat kakak tuh sekarang tuh lebih suka sendiri, lebih suka nyaman dengan diri sendiri daripada orang lain. Itu cuman karena pengalaman yang masa kecil tadi. Mungkin iya ya, itu juga saya semakin kesini juga saya lebih suka sendiri, suasana tenang gitu aja sih. Dan kakak lama kelamaan yang lebih nyaman dengan kesendirian, maksudnya nggak terlalu ramai gitu kan tuh dari kakak. Kalau boleh tahu nih, pas kakak lagi menyendiri, lagi me time ya, itu kakak ngapain aja sih kira-kira? Saya nonton film atau nggak masak. Ya, Kalau untuk sendiri saya paling nonton film atau nggak masak, ya paling kayak ada resep unik gitu, makanan unik yang saya coba. berarti kakak lebih suka masak gitu, mencoba menu-menu baru yang kakak lihat dari internet ya, dan kakak masak sendiri gitu. Oke. Kalau boleh tahu juga kira-kira kalau misalkan kakak sendiri selain kakak masak terus kakak nonton, itu kira-kira waktunya itu berapa lama, kira-kira seharian full kah, atau emang ada waktu-waktu yang dimana kakak nih, saya nih jam segini me time nih, jam segini gini gitu, ada jadwal khusus atau enggak gitu, atau gimana? Kalau untuk itu sebenarnya kalau misalnya kayak lagi sendiri gitu di rumah, saya bisa menghabiskan mau seharian buat nonton terus tanpa ada gerak. Berarti kakak lebih nyaman seharian full sendiri kalau misalkan pengen lagi menyendiri nih. Jadi kakak di sini kan tadi kakak bilang kakak ingin me time nih, sendirian satu harian nih. Jadi saya ingin tahu nih perasaan kakak waktu kakak lagi me time sendirian satu hari itu, kakak tuh memang ngerasa nyaman sendiri, emang ini hidup aku memang lebih suka yang gini, atau emang kakak sengaja ada me time satu harian tuh untuk menghilangkan pikiran ataupun hal-hal yang emang lagi kakak pikirin nih, atau gimana? Atau memang kakak lebih suka sendiri aja? Saya lebih suka sendiri sih. Saya rasa kayak kalau sendiri tuh saya bebas, tenang, gak ada suara ribut orang-orang. Ada kakak emang gak suka yang ramai gitu ya? Misalkan kakak sendiri ini selain nonton tadi, kakak ada kak melakukan kegiatan lain seperti masak udah belum, seperti kayak olahraga, atau memang kegiatan kakak tuh kakak lakukan nonton gitu? Saya olahraga. Saya kalau begitu tiap weekend lari sekitar komplek rumah. Cuman itu batas waktunya itu dari selesai subuh sampai matahari mau Terbit ya? terbit sedikit, naik sedikit itu. Karena kalau udah matahari udah mulai naik itu kan otomatis kan udah mulai banyak orang-orang lalu lalang, karena itu saya udah mulai malu, jadi saya berjalan itu. Kalau tahu orang tua kakak tahu nggak tentang persoalan kakak ini, kayak misalkan kakak ada cerita bahwasannya kesulitan dalam interaksi, atau memang kakak yang diem aja? Justru juga dari dorongan orang tua, keluhan orang tua, karena masalah saya berbaur itu sangat kurang, jadi saya coba untuk konsultasi ke sini. Berarti orang tua nggak ada yang dukungan? Untuk dukungan ada,
ke dukungan sini. mereka ya. Oh berarti orang tua kakak udah tahu nih tentang permasalahan yang ada pada kakak nih. Kakak udah ngomong nih sama orang tua sehingga orang tua rekomendasi juga untuk ikut layanan konseling ya. Oke. Kalau boleh tahu pas kakak cerita nih, cerita kayak kayak permasalahan atau kayak kesulitan nih dalam berbaur dengan orang baru, apa respon orang tua? Ataukah dia ya udah kayak gitu, atau ada masukan yang diberikan? Kalau untuk berbaur gitu, sebenarnya orang tua saya ya, semenjak saya selesai sekolah, mereka lebih banyak menyuruh saya dengan abang saya untuk kayak mampir ke rumah saudara ini gitu, sendiri Yang sama orang tua. coba bisa Berarti kayak dari keluarga kayak melatih untuk karena orang tua tahu mungkin anaknya kurang dalam berbaur atau interaksi dengan orang yang banyak gitu kan, jadi orang tua kayak melatih kita untuk dekatkan diri kita atau melatih interaksi dengan saudara gitu kan. Jadi kayak dilatih kayak pergi ke rumah paman misalkan sendiri tanpa orang tua. Mungkin kalau misalkan kita pergi dengan orang tua kita ngerasa aman, tapi kalau misalkan kita nggak ada orang tua kan pasti kita ngerasa kayak takut gitu ya kak. Ya kakak kalau misalkan pas kakak pergi nih ke tempat saudara yang disuruh sama ibu kakak tadi, gimana perasaan kakak? Takut atau iya lebih ke takut, biasa aja? takut gitu kan, kayak aduh nanti di sana mau ngapain Ya, terus nanti ngomong apa, nanti kira-kira kalau aku diem aja gimana ya gitu loh, lebih ke takut ya. Waktu udah lebih ketakut, tapi pas waktu udah terjadi nih, pas kakak datang ke alami, kakak jalani, pas kakak udah pulang tuh apa perasaan yang kakak rasakan? Balik, oh berarti aku tadi aku kayak gini, kenapa aku kayak gitu? Atau kakak ngerasa oh ya udah cuma kayak gitu doang rupanya? Kalau untuk itu pernah sekali saya ke rumah teman saya. Mungkin karena baru pertama kali ya saya ke rumah mama saya sendiri, terus juga baru sekali itu juga kami sudah ke rumah beliau, jadi saya rasa kayak yaudah sekedar formalitas aja, ngobrol gitu, dan saya lebih banyak diam sih abang saya yang ngobrol. Jadi kalau misalkan kakak nilai ini dari keluarga kakak tuh yang paling introvert kakak atau apa? Kalau gue tahu kakak 3 bersaudara atau berdua doang? Berdua doang. Berarti kalau di antara kalian ini atau di antara kakak dan abang kakak tuh kakak nilai lebih introvert mana nih, kakak atau abang kakak? Saya, karena abang saya tuh Berarti kebalikan ya? kebalikan. Berarti emang kayak abangnya lebih ke extrovert, adiknya yang introvert. Orang tua juga kayak gitu tuh, gimana sikap dari orang tua kakak? Menurut penilaian kakak, ayah gimana, ibu gimana? Kalau untuk saat ini dengan sikap saya ya, yang tidak mau berbaur dengan, yang tidak mau apa ya, bebas keluar kemana-mana, itu mungkin menurut mereka itu hal yang positif dan juga bisa menjaga diri. Cuman mungkin kekhawatiran mereka itu terhadap cara interaksi sosial saya sih, itu aja. Takutnya nanti kita kebanyakan diem gitu kan, Orang ada tidak tahu gitu. Kalau dari kepribadian nih, menurut kakak orang tua kakak tuh extrovert atau introvert? Kedua-duanya Mereka itu extrovert, mereka kakak introvert sendiri. Apa kakak ada ngerasa kayak kenapa sih aku beda padahal mereka extrovert semua, atau gimana? Ada nggak ngerasa hal seperti itu? ada, cuman saya mikirnya ya udahlah biarin aja, kenapa emang beda sendiri gitu. Kakak kan tadi cerita nih kakak ada takut berinteraksi. Kalau boleh tahu apa sih hal yang kakak
takut dijudge kah, atau takut ada yang nganggap kita aneh kah, atau Iya sih, takut dia ada yang anggap aneh? ya, Emang kok ada pengalaman kakak dibilang kayak gitu, atau emang itu pikiran kakak sendiri? pikiran saya sendiri aja. Jadi overthinking nih. Iya, makanya harus ada introvert. Berarti kalau misalkan kakak, itu berarti pikiran kakak nih, kakak ngerasa kalau misalkan kakak ngomong orang lain tuh kayak apa sih, ini aneh banget ya. Berarti emang nggak ada pengalaman secara langsung nih, ada orang yang nyampein tuh nggak ada kan? Berarti emang pikiran kakak tuh kayak takut aja ada yang menilai kita seperti itu. Kalau misalkan kakak nih ada muncul nih pikiran yang tadi kakak takut dijudge, kakak takut dinilai orang aneh, itu apa yang kakak lakukan untuk menghilangkan pikiran yang ada dalam pikiran yang ada pada diri kan, pikiran yang ada dalam kepala kakak itu kan, pikiran itu kan nggak baik tuh. Bagaimana cara kakak itu kayak melupakan kejadian itu, kayak nggak boleh nih aku mikirkan apa hal yang kakak lakukan supaya nggak kepikiran dengan kata-kata itu. Sebenarnya kalau untuk menghilangkan pikiran buruk kayak gitu agak susah ya, sama saya kan juga saya orangnya kepikiran banget kalau ada hal-hal yang kayak gitu. Cuman untuk meminimalisirnya itu saya paling ya cuma untuk nonton film, Nonton terus kita kayak melupakan aja lah kata-kata itu, padahal memang nggak ada gitu. Kemudian kalau boleh tahu kakak sebelumnya ada musuh nggak? Misalkan ada memang kawan yang terang-terangan tuh nggak suka sama kakak, sehingga kakak tuh males lagi berinteraksi dengan orang-orang yang lain gitu. Atau emang kakaknya aja yang lebih suka sendiri, dan teman-teman kakak tuh selama kakak sekolah dari SD sampai kuliah emang baik, atau emang temen yang nggak suka gitu, sehingga kita malas aja untuk berkomunikasi dengan orang. kalau itu nggak ada sebenarnya, pure saya yang menyendiri. Berarti emang kakaknya lebih suka sendiri lah intinya ya. Oke, dari percakapan kita ini dari tadi kakak kan ada cerita bahwasanya kakak ragu-ragu atau masih kurang dalam sosialisasi. Kemudian kakak juga selalu berpikiran takutnya kalau kita ngomong atau berinteraksi dengan orang baru atau interaksi dengan orang yang nggak yang intens dari kita ngomong tuh, kakak takut kayak aku aneh nggak ya, apa yang aku bilang nih tadi gimana, baik nggak ya, takut kita kepikiran gitu kan kak. Jadi kakak ngerasa bahwasanya kakak kurang bergaul sama overthinking dalam penilaian orang terhadap diri kita ya. Kalau boleh tahu nih, di antara dua kasus tadi itu kira-kira mana yang paling kakak rasa paling berat, yang kakak rasakan sekarang? Apakah dalam bersosialisasinya atau dalam pikiran kakak tadi, kakak ngerasa bahwa banyak kali orang yang ngejudge kakak gitu? Lebih ke overthinking itu sih. Tinggi, berarti kakak lagi ngerasa kayak pikiran-pikiran yang selalu ada di dalam kepala kakak gitu. Jadi kalau misalkan dibandingkan sama sosialisasi, sebenarnya kakak bisa-bisa aja kan bersosialisasi, kayak bercakap atau berinteraksi dengan teman-teman. Cuman takutnya pas sudah selesai interaksi itu, penilaian mereka yang kakak yang selalu kakak pikirkan selalu ada. Oh, berarti kakak merasa penilaian orang terhadap kakak itu penting ya dalam diri kakak, sehingga kakak kepikiran. Baik kak, jadi dari cerita kakak tadi kan kakak ada bilang bahwasannya kakak sudah dalam berinteraksi, komunikasi dengan orang-orang. Kemudian kakak juga ada cerita bahwasannya kakak tuh overthinking ya, takut terhadap penilaian orang lain terhadap diri kakak. Jadi saya tanya lagi, dari antara dua pernyataan yang tadi kakak ceritakan, kakak lebih ke overthinkingnya kan, lebih cenderung merasakan perasaan overthinking atau penilaian orang lain terhadap kakak tuh. Kakak lebih takut yang itu kan. Kakak ke tahapan selanjutnya, jadi kan kita tahu nih
persoalannya tentang overthinking atau penilaian dari orang lain. Kalau boleh tahu, kakaknya itu merasa penilaian orang lain itu penting atau enggak? Menurut kakak tuh orang lain tuh penting sekali dalam hidup kakak untuk dinilai atau gimana? Saya rasa tiap omongan dari orang lain pikiran saya anggap itu penting karena jadi penilaian saya sendiri juga. Oh, jadi aku kalau kayak ini tuh nggak boleh, apa kayak ini tuh nggak boleh. Jadi kakak tuh tipe orang yang mendengarkan semua penilaian orang yang diberikan kepada kakak gitu kan? Iya. Tapi kalau misalkan saya boleh ingat kembali nih kak, kita di lingkungan pasti setiap orang nih punya kesibukan masing-masing. Setiap individu nih kayak punya kesibukannya, nggak akan memikirkan orang lain juga. Jadi kita tuh bisa ubah pemikiran nih kak. Misalkan penilaian orang lain tuh jangan terlalu kita pikirkan. Kenapa? Karena nggak semua penilaian orang tuh harus kita masukkan ke dalam diri kita, nggak bisa kita ambil semua gitu. Ada hal-hal yang emang harus kita ambil dan juga ada hal yang emang nggak perlu kita ambil. Jadi kita bisa mengubah pola pikir kita bahwasanya penilaian orang itu cukup kita tahu tapi tidak usah kita ambil semua. Jadi kak, kalau bisa kita ubah aja pemikiran kita. Misalkan kalau kakak tadi kan ngerasa sangat penting nih penilaian orang lain supaya kakak tidak overthinking atau tidak terlalu banyak pikiran nih yang kakak pikirkan. Kita bisa mengubah bahwasannya penilaian orang lain itu tidak begitu penting dalam hidup saya, karena setiap orang tuh punya kesibukannya masing-masing. Mereka tuh tidak akan ingat tentang kejadian yang sudah terjadi. Misalkan kakak ngerasa waktu tadi di kampus kakak takut, kalau kakak ngomong nih contohnya takut dinilai nih, kayak aneh banget sih dia, ngomong apa sih dia gitu kan. Itu orang nggak akan nilai kak, orang tuh nggak akan mengingat kejadian itu. Mungkin teman-teman kakak itu ingat, cuman di kelas itu aja. Selebihnya mungkin 1 minggu setelahnya atau 3 hari mungkin setelahnya, mereka itu udah nggak akan mengingat kejadian itu. Jadi kayak nggak usah kakak terlalu pentingkan juga pendapat mereka. Mungkin ya udah sekali 2 kali kita pikirkan, tapi kita harus merasa bahwasannya mereka tuh akan melupai hal itu. Jadi nih kak, misalkan kakak kan tadi ngerasa bahwasannya penilaian orang tuh penting nih. Kalau bisa kita itu mengubah nih pikiran kita. Kan setiap orang pasti kan punya kesibukan nih. Gak mungkin dia ingat sama kejadian yang ini aja sampai setahun kemudian dia ingat tuh nggak akan kak. Karena orang tuh punya ya tadi kesibukan, punya aktivitas, dia akan sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Jadi kalau misalkan kakak mikir ketika kakak maju terus kakak merasa takut dibilang aneh atau mereka yang tertawain kakak nih pas kakak lagi ngomong, ya udah biarin aja, itu pendapat mereka. Tapi kakak jangan berpikir bahwasanya mereka itu akan ingat kejadian itu selamanya. Itu nggak akan kak, karena manusia ini pada dasarnya akan merupakan kejadian yang nggak penting menurut mereka. Bisa jadi kejadian itu ya udah biasa aja berlalu gitu kak, jadi nggak akan mereka ingat juga. Jadi kakak juga nggak perlu kepikiran atau merasa bahwa tuh penilaian orang tuh sangat-sangat penting dalam diri kakak. Apakah kakak setuju dengan apa yang saya sampaikan? Setuju. Berarti selama ini salah saya di situ ya, kayak saya terlalu memikirkan perkataan orang, terlalu mendalami kali kalau perkataan mereka tuh mungkin bisa jadi pemicu saya jadi overthinking, terlalu overthinking. Kalau dibilang kesalahan kakak itu enggak, karena kan emang manusia itu mungkin banyak berpikir ke hal-hal yang seperti itu. Tapi sebaiknya kakak tidak perlu kayak terlalu mengambil penilaian orang tuh. Kita boleh ambil kak, tapi enggak semuanya kita ambil. Jadi kita juga harus bisa memilah nih apa yang harus kita ambil dan juga apa yang harus kita tinggalkan. Jadi nggak harus semua penilaian orang kita terima. Sebenarnya kita boleh nih menerima semua pendapat atau masukan, tetapi juga kita pikir
pikirkan apakah itu bagus untuk diri kita atau tidak. Jadi kalau misalnya kakak bilang kakak salah, tidak salah sepenuhnya, karena kan kita juga manusia, mungkin kita juga ada kesalahan. Setiap manusia itu pasti tidak luput dari kesalahan, semuanya pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti tadi kita ngerasa bahwasanya kita tuh nggak cukup baik, padahal nggak ya, kita tuh merasa bahwasanya kita tuh nggak cukup baik, padahal ya nggak semua orang baik sebenarnya. Jadi kita punya kesalahan ataupun kekurangan masing-masing pada setiap orang gitu kan. Jadi selama ini ya, saya itu kan sering memendam kata-kata orang itu. Nah, yang sebenarnya yang buat saya memendam kata-kata orang ini, kebanyakan orang-orang itu tuh mengasih penilaian kepada saya itu dengan jawaban yang sama. Jadi itu juga yang jadi pemicu saya buat terlalu kepikiran kalau aku ini nanti respon dia bakal gini nggak ya, kalau aku buat kayak gini bakal direspon gini nggak ya. Jadi kakak ada juga pengalaman yang dimana mereka tuh menyampaikan kritik atau pendapat mereka tuh semuanya jawabannya sama gitu kan. Misalnya contoh kasusnya gimana nih kak? Misalnya gini, misalnya nggak sengaja gitu aku ngomong belibet, mereka paling jawabnya apa sih ngomongnya mesti kalau belibet gitu. Jadi kakak pas di kampus mungkin kakak lagi ngomong terus kakak belibet, terus mereka responnya apa sih ngomongnya kok belibet gitu, nggak jelas kayak gitu. Terus kakak kepikiran bukan 1-2 orang aja yang ngomong gitu kepada kakak. Jadi kalau misalkan dari kasus kakak itu sebenarnya penilaian orang itu wajar, mau penilaian yang baik atau penilaian yang buruk, tetapi kita harus harus memilah. Kita nggak perlu memikirkan hal-hal yang emang menurut kita itu memang membuat kita sakit kepala atau membuat kita overthinking tadi, atau memikirkan hal yang emang bisa membuat kita tuh nggak nyaman gitu. Dari kasus yang tadi kakak ceritakan, lebih baik kita tuh jalan satu-satunya kita tuh kayak nggak usah pikirin kak, kalau bisa kita lupakan kata-kata yang emang membuat kita tuh sakit hati atau sakit kepala gitu. Kayak tadi kalau misalkan kakak bisa melakukannya dengan menyendiri gitu kak. Jadi dari cerita kakak tadi, setiap orang tuh berhak untuk berpendapat yang benar, cuman kita tuh harus memilih juga kak, mana yang baik mana yang gak baik. Jadi kayak misalkan kata-kata yang mungkin mengganggu pikiran kakak, kita bisa evaluasi diri kita, cuman kita tidak perlu memikirkan kata-kata yang tadi kamu belibet. Kita bisa ubah kata-kata itu menjadi aku pasti bisa, aku akan memulainya, aku akan mencobanya. Itu jauh lebih baik atau jauh lebih enak dipikirkan kan? Apakah kalian setuju? Jadi menurut Pak, aku ini boleh mendengarkan, cuman jangan terlalu dipikirkan ya. Kalau misalkan saya lihat dari persoalan yang tadi kakak ceritakan, kita bisa melakukan hal itu karena hal itu bisa membuat diri kita tuh lebih enteng gitu ya kak, lebih kayak gak berat di pikiran kita gitu. Kalau misalkan kakak melakukan itu nih, kira-kira apakah kakak merasa itu solusi yang baik atau emang ada solusi yang lain kira-kira? Apa ya, saran yang pas juga, cuman saya mungkin butuh waktu buat menerima gimana jalannya gitu. Iya, Butuh banyak. karena kan setiap orang tuh pasti punya prosesnya masing-masing dalam berubah atau menjadi orang yang lebih baik kan gitu. Karena memang proses itu adalah jalan dimana kita itu untuk berubah, atau jalan yang dimana memang harus kita lewati supaya kita bisa merubah diri kita yang tadinya mungkin kita kurang baik menjadi lebih baik. Baik kak, jadi dari diskusi tadi kan kita ada tuh menilai cara mengubah nih pola pikir. Jadi sekarang kita akan
mencoba mengulang lagi kata-kata yang tadi kita bilang ya kak. Jadi kalau misalkan kakak nih dihadapkan situasi yang dimana kakak harus ngomong, kemudian banyak orang yang melihat atau banyak orang yang menilai, kakak tuh harus ngapain nih sekarang? Apa yang harus kakak tanamkan di dalam diri kakak? Menurut saya mungkin kalau misalnya terjadi sesuatu hal kesalahan gitu, misalnya kayak saya lagi bertanya gitu kepada dosen, walaupun dari cara bahasa saya mungkin salah, cuman mungkin ya udahlah, itu juga dosennya juga ngerti apa maksud dari saya gitu, jadi kayaknya nggak perlu saya pikirin walaupun secara terang-terangan mereka bakal mengkritik saya, ih itu nggak benar gitu. Tadi kita ubah aja mindset kita bahwasannya apa yang kita udah sampaikan tuh udah yang terbaik. Kalaupun ada kesalahan, ya udah ini yang saya bisa kasih, saya akan mencobanya. Ya. Ketika kakak melakukan hal itu, ada kakak coba beberapa kali. Ketika kakak udah mencoba, kakak bisa menjelaskan bagaimana perasaan kakak yang dulu, yang perasaan yang dimana kakak berpikiran buruk misalkan pendapat orang lain itu harus kita terima dengan pemikiran yang sekarang gitu ya kak. Gitu. Saya merasa kayak oke, saya udah mendapat pencerahan gitu, cuman untuk melakukannya, memperbaikan mungkin saya butuh waktu sih. Tapi di sini kakak udah ada merasa sedikit lega atau Iya, sedikit lega. dari awal masuk tadi apakah perasaan kakak itu sama atau ada kayak mendapatkan keringanan dalam? Awalnya saya pertama kali masuk sebenarnya saya nggak tahu mau ngomong apa gitu, takut juga kalau misalnya saya ngeluarin pendapat saya cerita gitu, takut dinilai kayak apa sih, nilai buruk atau nilai aneh. aneh gitu. Jadi terus saya maksudnya oke, saya mulai Ngerti dan apa. ringan bang pikiran saya. Jadi kakak sekarang pahamkan yang apa yang harus kakak lakukan dan apa yang harus kakak tinggalkan. Ya. Oke, kalau gitu udah siap sih. Kak, mungkin sampai sini aja sesi counseling kita. Kita akan, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Kita akan atur waktunya kapan kakak bisa. Tinggal kakak konfirmasi deh kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena kakak sudah percaya kepada kami untuk menceritakan persoalan yang tadi kakak sampaikan. Insya Allah kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya, tidak perlu khawatir. Dan semoga dalam proses kakak ini kakak diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan pastinya tetap semangat, jangan menyerah. Jadi kalau misalnya kakak bisa datang ke sini, kami akan menyediakan tempat dan juga waktu, nanti kita akan diskusikan harinya yang pas untuk kita konsultasi. Oke, sampai sini saja sesi konseling kita hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan atau kita diskusikan bisa membuat kakak jauh lebih ringan atas persoalan yang kakak alami. Terima kasih kak atas waktunya. Sama-sama. Oke, saya Ya, persiwanya. skip. I just had to let you know you're